Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan lagi bagaimana cara untuk mengolah file yang saya kirimkan kemarin. Dimana kalau kita lihat itu kemarin kita mengirimkan satu folder. Jadi langkahnya dari awal saya ingin tunjukkan bagaimana caranya mengolah file tersebut. Jadi yang pertama kita pastikan file yang berisi script yang ada di dalam pembelian zip ini itu diekstrak ke dalam folder htdocs. Jadi terserah nanti htdocs-nya sum htdocs, terserah nanti posisinya di mana, apakah di C atau di D. Nah, ikuti nanti posisi dari folder sum itu. Kemudian nanti baru dikopikan ke dalam ini, di dalam htdoc. Jadi seperti ini lebih kurang seharusnya posisi dari folder pembelian itu. Jadi posisi sum, kemudian folder htdoc, kemudian ada folder pembelian. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah ini kita skip dulu, tidak usah kita apa-apakan dulu ini. Selanjutnya kita memastikan sum-nya berjalan. Jadi kalau sum itu ada sum control di sini, pastikan itu dijalankan 2. Jadi kalau kita lihat sini, misalkan Apache dan MySQL-nya itu dijalankan. Apache-nya dijalankan sampai hijau di sini, kemudian MySQL-nya juga dijalankan. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah menjalankan web servernya. Sekarang apalagi yang kita lakukan di dalam yang dikirimkan kemarin ada file SQL. Nah, file SQL itu kita akses di browser. Jadi langkah pertama tadi kita pastikan foldernya sudah di htdoc. Yang kedua kita pastikan sum-nya sudah jalan. Jadi sum-nya sudah jalan. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah yang ketiga kita masuk ke database. Cara masuk ke database seperti apa? Localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Enter. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Database. Klik database. Kemudian ketikkan pembelian. Apa namanya? DP pembelian atau pembelian? Pembelian. Kemudian klik create. Selesai satu tahap di database. Kemudian ada file yang dikirimkan ekstensinya SQL. Jadi di dalam selain ada folder, ada file SQL di dalamnya. Nah, kita tinggal klik import, kemudian browse. Kemudian pada saat browse ini dicari file SQL yang ekstensinya SQL, pembelian.sql. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, diklik go. Nah, dipastikan warnanya hijau, ada 52 query. Ini mungkin menyesuaikan dari posisi, nggak harus seperti ini, tapi yang pasti ada hijau import has successfully finished, berarti proses import database selesai. Kita pastikan benar, ternyata database sudah selesai. Kemarin yang kita rubah sedikit itu adalah di bagian bahan baku. Saya ulang lagi, di bagian bahan baku, saya klik bahan baku. Itu kita menambahkan satu kolom, satu field yang ada di sini,
field harga. Sudah bertambah satu field, kemarin itu minggu lalu saya sudah tambahkan ini. Nah, posisinya nanti tinggal melanjutkan sesuai dengan arahan atau permintaan saya di masing-masing kelompok. Mau ditambahkan apa satu field lagi. Jadi kalau mau menambahkan field, saya rasa nggak ada masalah. Caranya kalau mau diulang lagi, ini di structure kita pilih add one. Nah, di ini aja tambah satu setelah create add. Oke, nggak masalah. Kemudian klik go, berarti kita menambahkan satu kolom lagi atau satu field lagi di dalam tabelnya. Klik go. Nah, misalkan setelah harga apa lagi, lokasi ya, lokasi saya varchar, isi varchar di sini lokasinya ada 20 karakter maksimal. Jadi saya sudah tambahkan lokasi kolomnya, kemudian saya klik save. Jangan lupa nanti lengthnya 20. Oke. Nah, ini sudah, jadi ada 9 kolom sekarang. Kalau tadi 8 kolom, sekarang 9 kolom. Ada tambahan satu lagi yaitu lokasi. Nah, saya lihat di browse di sini. Nah, ini paling ujung dia ada lokasi. Posisinya sekarang datanya kosong karena kita belum menambahkan program untuk mengedit ini. Nah, setelah ini kalau sudah selesai dengan database, kita beralih ke script, programnya. Nah, kalau program, kita masuk ke folder lagi. Di dalam folder ini kita kembali ke htdoc, ke folder pembelian, kemudian folder application. Nah, oke, di folder application saya kemarin di controller. Jadi apapun yang ingin diubah di dalam sistem itu, yang pertama kita buka adalah controllernya, karena controller adalah yang bertanggung jawab ke masing-masing fungsi yang ada di dalam program. Jadi sebelum ini sudah kita buka posisinya, kita mau ini dulu, kita kembali ke browser. Kita mau buka dulu localhost pembelian, sesuai dengan nama foldernya itu pembelian, kita panggil pembelian di sini. Oke, ini berhasil kita buka. Kalau sudah muncul seperti ini berarti udah jalan programnya. Tinggal copy satu, kemudian masukkan passwordnya 123456, sign in. Kita lihat ke bahan baku. Jadi di master bahan baku, lihat di sini belum ada kolom lokasi, ya, belum ada kolom lokasi. Kita ingin menambahkan satu kolom lokasi di sini. Jadi apa yang ditugaskan adalah menambahkan satu kolom di sini. Setelah berhasil tambah satu kolom di sini, juga tambahkan ketika menambah data itu juga ada kolom tambahan tadi. Jadi kalau yang saya buat barusan adalah lokasi, berarti ada satu kolom lagi ke bawah, itu satu baris lagi, yaitu lokasi. Di sini juga ketika edit atau ubah itu juga ada lokasi. Caranya kita lihat di sini pembelian bahan baku. Controller yang dipanggil di sini adalah bahan baku. Jadi saya buka di dalam folder. Saya kembali ke folder.
Ini bahan baku. Jadi saya buka bahan baku ini. Oke. Sampai di sini saya masuk ke indeks terlebih dahulu. Di indeks saya berhenti di sini, saya lihat di sini dia memunculkan view bahan baku list. Oh, maaf, berarti saya belum menampilkan, berarti maaf. Saya tutup dulu, kemudian saya kembali ke oke, posisinya saya belum buka. Nah, oke. Seperti ini kalau kita sudah buka. Nah, ini saya berhenti tadi di indeks. Saya lihat di sini ada view bahan baku list. Ingat, view itu adalah tampil. Kontrol itu adalah yang mengendalikan. Model adalah yang ada hubungannya dengan database. Jadi saya berhenti di sini. Kenapa saya berhenti? Saya mau melihat list. Jadi bahan baku list, yang dimaksud dengan bahan baku list adalah apa? Nah, kita lihat di sini. Ini ditampilkan ada harga di sini. Ya, ada harga. Jadi saya mau di dalam list ini ada tampil satu kolom lagi lokasi. Jadi saya harus mencari bahan baku list sebagai tersangka. Oke, saya kembali ke folder, kemudian saya masuk ke view ya. Kemudian saya lihat ke bahan baku list. Oke, di bahan baku list ini saya lihat ke bawah. Nah, ini di sini ada baris harga, TH harga. Saya copy di sini, kemudian paste, copy paste, kemudian saya ketik lokasi. Jadi tabel headernya TH di sini saya tambahkan lokasi. Oke. Kemudian saya terus ke bawah. Di sini saya tambahkan lagi baris yang harganya saya copy aja, jadi lokasi juga. Nah, saya harus kenalkan dulu ke sistem. Saya panggil lokasi di sini tapi saya belum mengenalkan. Jadi saya harus kenalkan dulu ke sistem. Ada nama pendatang baru yaitu lokasi. Saya ketik di sini lokasi, data lokasi. Nah, ini saya panggil di database. Jadi dari database saya panggil ini. Saya kenalkan ke dalam sistem dengan sebutan ini. Jadi kebetulan sama sebutannya saya buat seperti ini. Saya sudah kenalkan, sudah munculkan di sini. Geser kembali enggak, udah selesai. Kalau sudah saya simpan file, save. Saya ingin lihat perubahannya di dalam di browser seperti apa. Kalau nggak di reload kita nggak tahu. Jadi kita reload dulu. Nah, ini bertambah satu kolom di sini. Satu kolom. Misalkan saya merubah di sini lokasi, saya rubah manual di dalam database. Lokasinya lantai 1. Oke. Saya coba lihat di sini di dalam. Oke. Saya membuktikan bahwa datanya sudah berubah. Nah, ini tidak mungkin dilakukan oleh klien kita. Kalau seandainya merubahnya melalui database langsung, ya nggak ada gunanya program kita. Nah, kita harus membuatnya dalam bentuk form, ya, formulir dalam sistem. Nah, berarti apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Kita lihat ditambah dulu. Ketika menambahkan bahan baku,
kita ingin tambahkan juga baris lokasi. Kita lihat di sini. Setelah controller bahan baku ada nama fungsinya tambah bahan baku. Jadi ada fungsi yang dipanggil di sini. Jadi tetap setelah pembelian itu adalah controller. Setelah controller ada tambah bahan baku. Ya, tahap tambah bahan baku ini adalah fungsi di dalam controller itu. Kita ingin buktikan ada tidak fungsi ini di dalam satu file code yang ada di dalam sistem. Jadi kita masuk ke sini lagi, kembali ke controller ya, bahan baku. Nah, saya ingin Ctrl F, find. Jadi Ctrl F, find. Saya ketik enter, benar, ternyata ada fungsi namanya tambah bahan baku. Nah, ketika fungsi ini dipanggil oleh controller, si view bahan baku form juga ikut dipanggil. Jadi tersangka kedua adalah bahan baku form. Nah, saya ingin mengedit juga bahan baku form ini menampilkan tambahan lokasi. Jadi view di sini, nah di baris ini kan view. Jadi kita masuk ke folder lagi. Di dalam folder view itu ternyata memang ada bahan baku form. Saya double klik. Oke, setelah di double klik ini yang muncul. Nah, kita lihat terus ke bawah sampai kita muncul. Nah, ini kita patokan kita adalah baris harga. Kita sudah ketemu baris harga. Kalau sudah ketemu baris harga, kita copy aja dari form groupnya. Jadi ada form group, kita copy, kemudian paste, kemudian ketik lokasi. Oke, setelah ketik lokasi, name-nya juga kita sesuaikan lokasi juga supaya kita mudah. Jadi jangan dirubah-rubah penyebutan satu variabel di dalam baik di dalam database maupun di dalam scriptnya, supaya tidak membingungkan ketika nanti kita ini. Baik, setelah itu, nah ini juga ada hubungan ke database, berarti ini kita samakan lokasi, ini juga ke database lokasi. Seperti semudah itu. Dan saya sudah simpan. Saya ketik Ctrl S atau bisa juga di sini. Oke. Sekarang apa yang terjadi di dalam sistem? Kita lihat di sini ya. Saya reload aja halaman ini. Nah, ini sudah muncul. Ya, sudah muncul lokasi. Nah, di sini. Jadi ketika tambah bahan baku sudah muncul lokasi. Saya mau kembali. Saya ingin lihat juga diubah apakah sudah muncul juga. Oh, ternyata sudah muncul. Berarti satu tahap sudah selesai. Namun ini tahapan berikutnya masih ada. Apa itu? Ketika kita menambah atau merubah, kita belum menambahkan fungsi menyimpan. Jadi ketika kita formnya udah muncul, tapi ketika kita simpan itu belum akan berubah. Kita contohkan seperti ini, kita ubah di sini lokasi lantai 1, saya mau pindah ke lantai 3. Saya simpan, saya kembali, tetap di lantai 1. Kenapa? Karena saya belum merubah perintah untuk ini. Jadi langkah selanjutnya adalah saya ingin merubah perintahnya, menambahkan perintah untuk menyimpan lokasi. Jadi saya kembali ke folder lagi. Saya ingin mencari, saya langsung ke code aja. Untuk memudahkan kita cari tersangka baru. Jadi di dalam form ini kita kembali ke atas. Ini
Jadi ada namanya, nah ini lihat baca form open multipart itu proses ubah dan simpan bahan baku. Jadi dalam satu waktu kita memperoleh dua tersangka baru. Jadi proses ubah dan simpan bahan baku. Dia posisinya di controller bahan baku. Jadi ada dua yang harus kita eksekusi. Nah, satu-satu dulu kita rubah, kita eksekusi yang ini dulu, proses ubah. Saya masuk ke controller, saya control F. Nah, proses ubah saya sudah ketemu di sini sudah. Nah, ini seperti ini. Oke. Setelah muncul ke sini, kita bisa lihat di sini. Dia perintahkan model untuk mengubah. Ya, dia perintahkan model untuk mengubah. Berarti dia memerintahkan model di sini. Nah, berarti kita buka dulu model. Jadi kita berarti bukan dia yang melakukan, tapi dia menyuruh model untuk mengubah data. Oke, nggak masalah. Kita masuk ke folder, kita cari model. Di application, kita back ke application, kita masuk ke model. Dia memanggil bahan baku model. Kita buka bahan baku model, kita ketik yang sudah dibuka, kita ketik di sini yang dia perintahkan ya. Dia memerintahkan apa? Ubah aja, perintahnya hanya ubah. Oke, saya Ctrl F dan paste itu ubah. Saya cari ini ya. Kalau cari manual juga nggak masalah, tapi kalau ingin cepat langsung Ctrl F, langsung ini. Nah, oke, saya sudah ketemu caranya. Ini kan yang kita tambahkan kemarin, berarti saya nambahkan baris baru, tinggal copy, paste, kemudian saya ketik lokasi, kenalkan ke dalam sistem lokasi juga. Kenapa saya panggil lokasi di sini? Karena post lokasi, karena di dalam form saya membuat namanya lokasi di sini, name-nya lokasi, makanya saya memanggilnya di sini juga lokasi. Itu pentingnya, itu menyamakan supaya nggak ribet nantinya. Oke, saya sudah kenalkan di sini. Kalau sudah dikenalkan, pada saat eksekusi, ingat ketika kita belajar PHP MyAdmin dulu, kita ada proses update. Nah, proses update mungkin kalau kemarin menggunakan form aja di dalam PHP MyAdmin, kalau sekarang kita buat manual. Nah, perintahnya sampai di sini hanya harga. Kita ingin menambahkan sampai ke lokasi. Ingat, perintahnya setelah koma, sebelum koma kita copy. Ya. Berarti ini adalah daftar yang akan diubah. Coba lihat. Nama bahan sama dengan ini, koma, stok sama dengan stok minimal sama kode satuan sama dengan kode satuan, koma, harga sama dengan harga, koma lagi. Nah, supaya lebih mudah, copy aja ini. Copy, saya menyarankan di copy karena kalau tidak nanti bisa ada kemungkinan tanda bacanya tidak terbuat sehingga memunculkan error di dalam sistem. Kalau sudah expert nggak masalah diketik. Tanda baca yang seperti ini kalau kurang satu saja itu akan membuat error sistem. Baik, saya sudah selesaikan untuk proses ubah. Saya sudah memperkenalkan lokasi dan sudah
memerintahkan untuk memproses lokasi juga. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, saya klik file, save atau Ctrl S biasa, kalau salah, sama. Oke, satu tahapan saya sudah selesaikan lagi. Tahapannya saya menambahkan eh, perintah mengubah lokasi. Yang satu lagi adalah apa tadi? Simpan bahan baku. Jadi kalau yang ini kita sudah selesaikan, proses ubah sudah kita selesaikan. Sekarang kita mau simpan bahan baku, ini artinya berarti ini adalah proses menambah ini. Jadi kalau edit tadi sudah kita sesuaikan. Jadi perintah tambah sekarang mau kita samakan. Kita coba copy ini, double klik aja. Oh ya, saya menyarankan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Bagi yang tidak bisa juga bisa dengan Sublime 3 atau Notepad juga nggak masalah. Tapi saya sekarang menggunakan Visual Studio Code. Oke, saya copy ini, saya masuk ke controllernya bahan baku. Saya ketik di sini, paste, kemudian kita langsung ke fungsi simpan bahan baku. Apa yang dilakukan oleh simpan bahan baku di sini? Nah, kita lihat di sini ya. Dia memproses, ini saya artikan aja. Biasanya ini memang orang Pariaman lebih mudah mengerti ini. Sampai di sini kita lihat dia juga memerintahkan ke model untuk melakukan eksekusi. Jadi kalau saya lihat sampai ke bawah, memang ini hanyalah tambahan. Kalau sudah expert nanti baru kita lanjutkan sampai ke sini. Tapi ini aja kita selesaikan terlebih dahulu. Simpan bahan baku, oke. Kita cari di dalam model. Tadi saya dari controller, saya pindah ke model. Saya cari yang tadi. Nah, ini perintah dari controller ke model untuk menyimpan. Nah, saya lihat di sini ada baris harga. Tinggal copy. Sama, saya perkenalkan juga. Kalau si harga sudah diperkenalkan terlebih dahulu, saya juga memperkenalkan lokasi. Setelah saya perkenalkan lokasi, nah kita ikut aja alur dari yang sudah ada. Insert into bahan baku, kode sampai sini. Harga diperkenalkan, tapi lokasi belum. Kita tambahkan koma, lokasi. Oke, jadi kalau insert itu terpisah lokasi ini. Oke, karena dia terpisah, kita lihat lagi ke ujung. Urutannya harus sesuai dengan yang di awal. Kalau urutannya adalah setelah harga, ya kita buat setelah harga. Kita bisa copy di sini dari sebelum koma ya, copy, kemudian paste, kemudian saya rubah sini jadi lokasi. Oke, ke ujung lagi udah habis. Sampai di situ saya yakin ini udah nggak ada lagi. File, save, udah. Saya rasa untuk scriptnya udah selesai sampai di sini. Saya mau lihat hasilnya. Oke, saya mau lihat hasilnya di dalam browser. Kita nggak perlu reload sebenarnya. Jadi kita proses ubah dulu yang ingin kita uji. Ubah, tadi saya rubah ke lantai 3, nggak mau. Sekarang saya coba, saya simpan, kemudian saya klik kembali. Wow, sudah berubah. Oke, ubah berarti sudah berjalan dengan baik. Kemudian tambah yang kita ingin uji. Oke, kalau tambah berarti saya
buat barang baru namanya kertas, stoknya 5, stok minimalnya 3, satuannya saya pilih Semarang, 5.000, lantai 12. Oke, saya simpan. Saya ingin lihat kembali. Oke, berhasil. Selesai. Ada satu tahapan lagi, yaitu hapus. Nah, hapus saya rasa nggak perlu kita ini. Saya ingin menghapus misalkan telur ayam udah nggak dijual lagi, telur ayam sudah mahal, saya hapus saja. Saya klik hapus, bisa nggak? Ya, hilang dari peredaran. Berarti langkahnya hanya itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada semua. Silahkan nanti disesuaikan dengan tugas masing-masing, menambahkan satu kolom seperti yang saya lakukan barusan. Dipastikan semua anggota kelompok bisa melakukannya. Minimal memperhatikan ketika salah satu dari anggota kelompok, atau salah dua atau salah tiga dari anggota kelompok itu melakukan pengerjaan ini. Jadi saya ingin semuanya memahami konsep dari pemrograman ini. Ini bagian dari mata kuliah kita, analisa perancangan sistem informasi. Ini adalah bagian dari sistem informasi itu sendiri. Jadi kita menggunakan code igniter untuk melakukan programming. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang kita gunakan, yang kita contohkan kali ini, agar sama-sama memahami bagaimana konsep dari model view controller itu sendiri. Jadi nanti kita, kalau bisa, nanti kita akan tingkatkan pemahamannya tentang code igniter ini. Kalau ini sudah selesai, nanti akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, agar nanti makin memahami konsep dari pemrograman ini. Saya rasa itu cukup mudah untuk semuanya, tinggal dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, ya tidak akan terasa mudahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.